Halo masyarakat, halo netizen, selamat datang kembali di Teja 5 Fakta Menarik. Oke, saat ini kita akan kuak 5 fakta menarik tentang kabar gembira SKB CPNS 2024 tidak ada nilai ambang batasnya, guys. Nih, begini sistem kelulusannya. Tapi ingat, ini dikutip dari ayobandung.com oleh Pania Aprilia Sari, Rabu 30 Oktober 2024, 18.21 waktu Indonesia bagian Barat. Baiklah, kita mulai di fakta pertama. Kabar gembira, SKB seleksi kompetensi bidang pada CPNS 2024 tidak memiliki nilai ambang batas. Lantas, bagaimana sistem perhitungannya? Oke, kita bahas sama-sama. Tidak banyak yang tahu bahwa perhitungan pada SKB CPNS 2024 tidak sama dengan SKD. Nah, dalam pelaksanaan SKB CPNS 2024 tidak memiliki nilai ambang batas atau passing grade. Berbeda halnya dengan SKD CPNS 2024 yang sudah memiliki nilai ambang batas agar dapat lolos ke tahap SKB. Nah, namun penentuan SKB CPNS 2024 yang tidak memiliki nilai ambang batas ini berlaku untuk SKB CAT atau Computer Assisted Test. Sorry ya, karena ada beberapa jenis seleksi kompetensi bidang. Oke, lanjut. Fakta kedua. Apabila peserta melakukan ujian SKB CPNS 2024 full menggunakan komputer seperti pelaksanaan SKD, ini dia. Catat, untuk proses pelaksanaan SKB CAT CPNS 2024 ini juga dilakukan sama dengan sistem SKD. Peserta datang ke lokasi ujian yang telah ditentukan dengan menggunakan pakaian hitam putih, membawa kartu ujian, KTP atau tanda pengenal, dan yang lainnya. Dalam pelaksanaan SKB CAT ini, peserta hanya akan menjawab soal di komputer sama seperti SKD. Untuk jenis soalnya terdiri dari 2 macam sebagai berikut. 3. Jenis soal. Tipe pertama memiliki jumlah soal sebanyak 100 butir dengan waktu 90 menit. Dominan tidak memiliki soal hitungan. Lalu, tipe kedua memiliki jumlah soal sebanyak 80 butir dengan waktu 90 menit. Dominan memiliki soal hitungan. Lanjut. Jadi, ada yang memiliki soal hitungan, ada yang tidak soal hitungan, guys. Untuk materi yang akan diujikan dalam pelaksanaan SKB CPNS 2024 adalah mengenai jabatan formasi yang dilamar. Bukan bidang pendidikan terakhir peserta atau instansi yang dilamar, melainkan materi dari jabatan formasi yang dilamar. Fakta keempat. Peserta bisa melihat kisi-kisi SKB CPNS 2024 sesuai dengan jabatan formasi yang dilamar melalui Peraturan Kemenpan RB tahun 2021. Bisa ditulis di pencarian Google dengan keyword kisi-kisi jabatan yang dilamar sesuai keputusan Menpan RB. Jadi, penentu kelulusan berdasarkan nilai dan peringkat tertinggi yang dikerjakan oleh peserta. Jadi, pokoknya yang mau lulus, yang paling tinggi nilainya, yang paling bagus pokoknya. Perlu diketahui untuk bobot SKD CPNS 2024 adalah 40%, sedangkan untuk SKB-nya adalah 60%. Jadi lebih besar SKB, makanya untuk sekarang yang SKB pokoknya harus pol-polan, guys. Nah, jadi, peserta harus memaksimalkan nilai pada SKB CPNS 2024 ini agar bisa lulus diangkat menjadi ASN. Nah, fakta kelima. Perlu diketahui, untuk bobot SKD CPNS 2024 adalah 40%. Sedangkan untuk SKB-nya, seleksi kompetensi bidangnya adalah 60%. Makanya,
Jangan karena nilai seleksi kompetensi dasar kalian sangat amat tinggi, kalian sudah percaya diri, siap, optimis, lulus langsung. Belum tentu. Karena apa? Karena SKD dan SKB mempunyai persenan yang berbeda. Pada akumulatif, SKD mempunyai 40% sumbangan pada nilai kumulatif kalian. Nah, untuk SKB alias seleksi kompetensi bidang adalah 60% dari kumulatifnya, guys. Bayangkan saja, meskipun nilai kalian dari SKD lebih rendah dari teman kalian, apalagi nilainya lebih rendah sedikit, perlu diperhatikan. Sering kejadian dari tahun ke tahun yang namanya SKD disalib pada saat SKB itu sering terjadi, guys. Tahu kenapa? Yaitu karena yang tadi dijelaskan bahwa seleksi kompetensi bidang mempunyai 60% sumbangan pada kumulatif nilai kalian. Jadi, jangan lupa siap-siap berdoa sama Tuhan, diberikan kelancaran, diberikan nilai yang besar untuk nanti kalian seleksi kompetensi bidang. Apalagi yang jangan berkecil hati, yang sekarang nilai SKD-nya sedang atau mungkin kecil. Jadi jangan pesimis dulu, karena seleksi kompetensi bidang menyumbang 60% dari nilai kumulatif untuk kumulatif kalian menjadi ASN atau aparatur sipil negara di rekrutmen CPNS 2024. Makanya, yang rendah nilainya di SKD, jangan pesimis dulu. Yang sudah tinggi, apalagi yang punya nilai hampir berbarengan dengan selisih kalian atau dengan musuh kalian mungkin saat rekrutmen, jangan terlalu percaya diri. Karena bobot seleksi kompetensi bidang amatlah besar. 60%, 60%, 60%. Oke? Sekian video dari Teja 5 Fakta kali ini. See you next video.